Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, Lampung menjadi lokomotif pertanian, lumbung padi ada di sini, perkebunan sawit juga mumpuni di Provinsi Lampung. Mengapa gejolak dari peningkatan harga atau kelangkaan bahan baku gitu ya, atau kelangkaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat seperti itu Mbak Cici, itu kita terimbas, padahal kita dikatakan adalah lumbung atau lokomotif pertanian. Itu seperti apa Mbak Cici atau Lampung Pos melihat hal ini? Ya. Lampung Pos melihat situasi kondisi seperti ini harus melihat dari mana permasalahannya. Ternyata adalah distribusinya. Ya. Distribusi dan tentu saja ini kita menduga ada permainan kartel juga di sini ya. Bagaimana mungkin di kondisi di daerah yang menjadi lumbung kok sulit mendapatkan barang-barang tersebut. Harusnya berlimpah toh. Ya. Nah inilah yang pendistribusiannya, kemudian juga ketersediaan itu harus diawasi. Tapi sebenarnya sudah ada regulasinya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Itu penyelenggara pangan, dalam hal ini pemerintah, ya, harus memberikan ketersediaan. Kemudian juga dalam pendistribusiannya juga harus adil dan merata. Nah, disinilah peran pemerintah harus tampil untuk membenahi kelangkaan bahan pangan yang terjadi di Lampung. Oke, jadi intinya adalah ini Lampung Pos melihat ini adalah pendistribusiannya. Ternyata memang bukan tidak ada barangnya, sebut saya seperti itu, tapi pendistribusiannya. Nah, lalu apa sikap dari pemerintah hingga sejauh ini, Mbak Cici? Sebenarnya pemerintah dengan adanya undang-undang tersebut, kemudian ada kebijakan dari Menteri Perdagangan ya, misalnya untuk minyak ya, itu ada untuk memberikan kebutuhan domestik, ya kan, domestik DMO itu 20% dari total ekspor. Memang kita tahu kondisi minyak goreng sekarang ini CPO di pasar dunia sedang melambung harganya ya. Pengusaha pasti berlomba-lomba untuk ekspor. Tapi seharusnya dengan adanya regulasi tersebut bahwa 20% dari total ekspor itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lampung misalnya, itu harus dijalani. Jangan main umpet-umpetan, jangan semua produksi diekspor. Akhirnya kita kosong. Di Lampung tidak ada. Nah, ini yang perlu pengawasan dan juga kesadaran dari para pengusaha. Janganlah mengutamakan hanya keuntungan untuk semata mereka ya, tapi juga memikirkan masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Oke Mbak Cici, 20% dari total yang anggap saja produksi ya, yang harus untuk tetap ada di Indonesia gitu, sisanya baru boleh diekspor. Nah, lalu seperti apa temuan dari para usaha ini atau pengusaha ini Mbak Cici? Apakah sudah mereka 20% untuk tetap ada barang itu di Indonesia atau seperti apa? Ya, ini yang harus diawasi ya. Ada pengusaha yang mematuhi, tapi tidak sedikit juga yang bermain-main ya, dengan alasan berbagai macam lah. Nah, Satgas Pangan juga mengawasi ini ya. Kemudian Menteri Perdagangan juga harus lihat, Menteri Industri juga harus melihat. Jadi semua stakeholder juga harus memantau sama-sama. Benar nggak sih 20% ini sudah dilakukan? Karena ini juga untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan, tidak hanya untuk di Lampung tapi juga kondisi untuk di Indonesia secara umum ya. Nah, kalaupun ada yang melakukan nakal, ya harus ditindak dong. Supaya apa? Supaya efek jera, bukan menghambat, tapi memang ini demi keadilan kebersamaan juga untuk masyarakat ya. Nah hingga saat ini Mbak Cici, apakah sudah ada yang ditindak dengan kondisi atau hal ini? Mereka melanggar misalnya? Kalau temuan Satgas beberapa sudah ada ya, dan ini sedang diproses juga baik secara hukum maupun administrasinya ya. Bahkan di Lampung kemarin juga ditemukan di tengah-tengah orang sibuk mencari minyak goreng, ternyata ditemukan di sebuah gudang ada ribuan liter minyak kemasan yang katanya itu untuk ekspor. Sementara pasar di Lampung menunggu
di manakah minyak goreng itu berada. betul sekali. Akhirnya Satgas Pangan mengultimatum dan meminta untuk segera dilakukan sebagian itu untuk dioperasi pasarkan, ya kan, agar masyarakat juga kebagian dan merasakan, karena ini adalah kebutuhan ya. Kalau misalnya bukan kebutuhan pokok mungkin bisa dilewati, tapi kalau yang namanya esensial, masyarakat memang harus mencarinya dan memang butuh untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ya. Oke ya, jangan hanya minyak goreng, kita berharap memang semua bahan pokok itu tetap tersedia, tapi harga juga jangan melambung tinggi tentunya ya. Oke, Mbak Cici, lalu seperti apa solusi yang bisa ditawarkan atas gejolak stabilitas pangan ini, Mbak Cici? Ya, pertama kita minta sama-sama ya para pengusaha ya mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah seperti DMO yang 20% tersebut ya, bahwa 20% dari total ekspor harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan di daerah atau di masyarakat setempat. Nah, kemudian juga Satgas Pangan itu harus melakukan pemantauan terus ya kan. Kemudian distribusi yang lain juga pendistribusiannya, jangan sampai 20% sudah diserahkan tapi distribusinya macet, sama aja toh. Jadi memang harus ada pengawasan pendistribusian di masyarakat benar-benar real. Karena masyarakat juga jangan mulai juga panik buying ya, melakukan pembelian dalam jumlah besar karena takut kelangkaan, yang justru malah memacu kelangkaan. Betul. Gitu. Ya itu yang harus dilakukan, dan pasti untuk produksi tetap digenjot ya. Jadi itu mana solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama itu adalah kesadaran dari para pengusahanya. Yang kedua adalah Satgas Pangan yang memang harus mengecek ini semua. Yang ketiga itu pendistribusiannya. Jangan ada barang, pendistribusiannya mandek, sama saja. Oke, Mbak Cici, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik apa saja yang di 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.